Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Summa qala. Marilah dalam kesempatan pagi hari ini, di subuh hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sakit, kita diberi Tuhan kesehatan. Dan diberi Allah Subhanahu kesempatan, banyak orang yang sempat untuk mendengarkan ceramah atau berjemaah subuh. Alhamdulillah. Dan diberi Tuhan pula kita hidayah dan petunjuk pertolongan sehingga kita bisa mendengar, bisa kita berniat untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membacakan satu kitab dalam masalah rutin kita di setiap hari, yaitu masalah azan dan setelah itu sholat. Jadi kita azan, kita sholat, ada ilmunya, itu nyaman, ada sintarnya, ada penarangnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana fi qaryatin amanahu Allahu min azabihi bi dzalikal yawm." Ujar Nabi, apabila diazankan atau azan pada satu kampung, satu kompleks, satu gang, niscaya Allah akan mengamanahkan daripadanya itu azabnya pada hari itu. Jadi itu biasanya orang waktu 97 Maret itu ada kerusuhan di Mitra itu. Jadi ada kerusuhan sehingga orang memandangkan azan. Karena apabila dikumandangkan azan, Allah tidak akan menurunkan azab di kampung itu. Qala Manawi fi syarhihi huna wa huna faidatun zakaraha al-Imam Ar-Razi. Innal ma'a zada bi Baghdad. Ada air itu bertambah di Baghdad. Baghdad itu Irak. Yauman satu hari asyrafat 'alal gharq. Sehingga banyu itu naik sehingga hendak menenggelamkan Baghdad. Artinya banjir genal, ujar bahasa Banjar ba'ah. Para abadu sulahai ka'annahu waqafa ala Dijlah. Lalu sebagian salaha, orang yang saleh seakan-akan dia berada di sungai. Nah, di sini banyu, situ banyu, seakan-akan berada di tengah sungai. Banjir dalam banyunya. Wa huwa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Kita mendengar tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam banyunya. Gariqat bi Baghdad, sungguh telah calap dari Baghdad.
Faja'a syakhsani, maka datang dua orang malaikat malakani. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka berkata salah satu kepadanya, "Mallazi umirta bihi?" Jadi jadi malaikat seiko apa naik? Ikam itu disuruh ke sini mapa. Qala, ujar malaikat, bitadriki bi Baghdad, aku ini disuruh untuk menenggelamkan Baghdad. Aku disuruh di sini, ujar malaikat, hendak ku tenggelamakan Baghdad itu calapakan, habis sampai ke hubungan, habis sampai ke atas, pokoknya habis itu bang. Aku diperintah Tuhan untuk menenggelamakan Baghdad. Summa nuhitu bi anhu, kemudian aku itu dicegah, ditangati, jangan sampai tenggelam benar. Jadi ujar malaikat sekunya, kenapa? 5. Kenapa jika dicegah? Kada ditenggelamkan semuaan sampai ke hubung, kenapa kada jadi? Qala rafa'at malaikatul laili annal barihata ubtudat bil Baghdadi 700 farajin haraman. Jadi hendak ditenggelamkan itu karena malam tadi itu orang mengerjakan nang diharamkan Allah Ta'ala 700 keharaman dikerjakannya. Jadi hendak ditenggelamkan malam tadi, mungkin malam tahun baru lah. Banyak benar hendak ditenggelamkan, hujan lebat benar. Faghadiballahu wa amarani bitaghrika, maka Allah Subhanahu wa taala marah dan menyuruh aku untuk menenggelamkan Baghdad. Summa rafa'at malaikatun nahari bisami'ati adani wa iqamatin. Kemudian naik malaikat siangnya malam berbuat jahat 700 kejahatan. Lalu siangnya subuh itu malaikat mengangkat 700 azan dan qamat, menaikkannya. Wa ghafarallahu laha lihaula'i bihaula'i, maka Allah mengampuni dan bagi mereka yang berbuat jahat tadi dengan sebab mereka nang azan tadi. Jadi terima kasih kepada orang yang azan menyelamatkan. Jadi nang banjir itulah itu sudah disuruh Allah atau malaikat hendak menenggelamkan sampai liwat hubungan tenggelam. Tapi karena banyak nang azan, jadi ingin pinggang aja, ingin lengkot aja, ingin mata kaki aja. Seandainya ada nang azannya, ya ini habis tenggelam kayak umat Nabi Nuh. Apalagi kita. Nah, itu karena ada nang azan. Fantabaha waqad naqasal ma, lalu jadidin aku tabangun dan air sudah surut. Alhamdulillah. Jadi kita sini lah saja surutnya. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan Attas radhiyallahu anhu, ra'aitu Imam Ghazali. Jadi ujar Habib Ahmad bin Hasan Attas, aku melihat Imam Ghazali di dalam mimpi. Fasaltuhu hal yakfil musalli fi daril azan am. Jadi ujar berlakon dengan Imam Ghazali. Jadi namanya orang yang berilmu lah. Orang yang berilmu namanya ada bertemu lawan guru, lawan wali Allah, pasti yang ditakon depan itu adalah ilmu. Walaupun sudah banyak di ilmu, tapi tetap bertakun tentang ilmu. Namanya tukang tu lah. Bertakun tukang, pasti yang ditakuni adalah nak kayak apa teknik supaya maulah rumah itu cepat dan tepat. Nah itu. Nah kayak apa tekniknya kayak gini bertakun. Orang yang alim bertakun tentang ilmu.
Jadi sidin, apakah cukup orang nang sholat di rumah itu dengan azan yang azan masjid, azan mendaharakan hendak sembahyang di rumah, di masjid azan daharakan cukup aja. Jadi kada perlu lagi azan di rumah. Ujar Imam Ghazali. Pian minum aja kopinya. Wadai makan kira dingin kira nyaman. Sambil aja enggak apa. Pian makan aja. Kira dingin. Nyaman kopinya nah. Faqala na'am, ujar Imam Ghazali, iya boleh aja. Faqultu lahu inna talabatal ilmi idza ukhbiru bi mas'alatin, karena orang menuntut ilmu lan Abu Sidin hendak minta habarakan masalah ini. Jadi ulun bingung. Nah, oleh karena pas pian ada dalam mimpi ini ulun tak pernah kan. Nyamannya lah orang bayar itu. Ada orang bertakon kada dapat kain aja dan jawabannya. Ternyata nang datang tuh guru sidik kadang alih lagi. Jadi lo punya perkataan guru, perkataan ulama, perkataan wali Allah Ta'ala tuh pas dah. Karena nang datang tuh wali-wali Allah Ta'ala. Jadi lo punya bingung tuh ada nama dai. Qalu man nasu alaiha, ujar sidik, ujar kakanakan Imam Ghazali apa nasnya. Faqala qul lahum nasu alaiha al-Ghazali, padahal kan mereka itu nasnya adalah Imam Ghazali fil wasiti, di dalam kitab wasit. Nah, falamma intabahtu, maka manakala aku bangun, faqabtu 'ala al-mas'alati fil wasit, maka aku buka langsung aja aku buka dalam kitab wasit tadi. Wa wajadtuha kama ayyana ali, maka aku dapati apa nang dia Imam Ghazali tadi sebutkan. Karena namanya kita mencari, apalagi orang-orang yang alim itu banyak kitabnya. Kitab nang mana, itu halaman berapa, banyak mana jilidnya. Namanya kita membaca tuh lah ada mayu umur. Saking banyaknya kalau Imam ya itu kan 4 jilid kitab sendiri itu. Imam Ghazali itu sendiri. Jadi kitab namanya jilid berapa, halaman berapa. Jadi tatkala aku bangun di sini aku buka dasar ada. Wa hiya qawlu wa aula ay yuktaba bin nida'il am. Itu di sini bacaannya, dan lebih aula bahwa cukuplah dengan azan yang am, yang umum. Jadi kita cukup aja. Artinya hendak namanya azan bang pulang ada bapak. Coba cukup aja tuh lawan azan di dalam masjid. Al-mu'adzinu hasnu sauti, orang nang azan tuh bagus suara, tapi orang nyaman mendengar. Itu walau bi ujratin, sekalipun dengan upah. Ada tukang azan diupah, artinya begaji upahnya tuh, supaya jadi di dalam nazir pengelolaan masjid. Nah itu boleh aja jadi gaji ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, kaumnya. Ada kita sini kaumnya yang bergaji loh. Ada boleh aja yang lain-lainnya. Nang masih takmir, artinya memakmurkan masjid. Ini ngalih benar disuruh menjadi panitia masjid, bertunjulan, berputar nakunnya, di bendara berputar nakunnya. Jadi coba bergaji 10 juta, mengelola masjid itu 10 juta gajinya. Nah berebutan. Iya calon berpilihan. Kayak itu pang bagus. Tukang aja bergaji 5 juta. Ini kayak apa lah? Orang bertujuan untuk jadi panitia. Karena ampunnya.
Karena jauh sudah uyuh awak, jadi dipadahi macam-macam pulang, ya, dipadahi memakan duit masjid, jadi makan ini, ya. Maka ada dasar ada itu. Nanti pengurus masjid ada yang menuduh, pasti ada tuduhan, pasti macam-macam. Tapi sabar aja itu aja sudah. Ya, tiap kebaikan itu pasti ada nang hasud, ada nang iri. Pasti ada nang ada katuju, pasti ada nang menyambat. Jalan aja. Sudah kada bergaji, sudah mengorbankan waktu, sudah mengorbankan disambati ya pulang. Ampe jadi apa? Jadi pengurus kada tahan. Dasar banyak kada tahan. Nah, diupah tukang azan tadi, diupah, digaji khusus karena suaranya baik, nyaman azannya, disuruhnya diupah untuk tukang azan. Nah, jadi artinya nang menggaji panitia itu boleh aja masjid, nang menggaji pengurus itu boleh aja. Nah, ada juga nang lebih hati itu kada boleh memakan duit masjid, kada boleh panitia mengambil duit masjid, kada boleh kanunya. Ada juga yang mengatakan kayak itu, tapi lamunnya kada ada panitia, kada awak memakmurkan masjid, mengelola masjid, berantakan masjid, kada ada pokal ketuanya, kada ada kaumnya, kada ada anunya. Afdalu min muhtasibi laisa bi husni sauti. وذكر بعض أن الفضل العباس بلغة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسن رد الأذان من نحو المذياع. Sunat menjawab azan tatkala mendengar radio. Sunat. Allahu Akbar di radio, sunat menyahuti. Tapi lamun nyenang bujur itu wajib menyahuti. Idza kana mubasyiran, jika radio itu langsung siaran langsung, lamnya rekaman aja kada sunat. Masyru'an bi ayyakuna ba'da dzuhuril waqti, tapi disyariatkan setelah masuk waktu. Lamnya lumba azan aja itu kada sunatnya huti, kakanakan lumba azan. Nah, atau pian juga lumba azan untuk kemakmuran Masjid Al-Amin. Jadi kita akan mencari tukang azan di Masjid Al-Amin, lalu mendaftar lomba azan pian. Nah, siapa nang terpilih? Nah, itu kada sunat menyautik. Bi ayyakuna ba'da dhuhuril waqti, tapi sudah masuk waktu azan tadi, sunat menyauti di dalam radio atau televisi. Wal ibratu bi dhuhuril waqti bi mahallil muadzini la bi mahlis sami'i. Nang dipandang itu pada masuk waktu di tempat orang nang azan, bukan di tempat orang nang mendengar. Nah, kayak kita misalnya menyetel TV langsung dari Makkah, lalu azan Makkah, as-salatu khairum minan naum. Kita mendengarkan sini jam 11 siang, maka sunat kita menyauti laqad sadaqta wa barita wa rajaka syahidin. Nah, mendengar di dalam TV, mendengar apa? Azan di Masjidil Haram, tatkala menyetel TV, menyetel yang ada apa parabola atau antina kabel atau apa dengarannya nang Indihome, kalau menyetel tuh lalu langsung mubasyiran, artinya dia tulisan di gas sebelah kiri ini mubasyiran, artinya langsung. Nah, itu azan boleh kita menyauti sunat. Nah, seakan-akan kita berada di Makkah lah. Azan kita dengarkan azannya, kita sauti. As-salatu khairum minan naum. Sauti, laqad sadaqta wa barita wa rajaka syahidin. Allah
waktu. Lamunnya kada masuk waktu adzan yang pertama. Nya dengan di Masjid Mekah itu adzan yang pertama. Nah itu kita di sini kada sunat menyahutinya. Karena itu adzan membangunkan aja. Wa ammal azanu min nahwil musajjil ujar Habib. Adapun azan daripada seumpama rekaman, fala yasunnu rudduhu, maka kada sunat menjawabnya. Rekaman dia liannahu ghairu mubasyir, karena itu adalah bukan langsung. Bukan langsung, nah kayak azan maghrib di radio aja. Ada kalau rekaman, nah itu ada sunat kita menjawabnya. Namun yang langsung maka itu sunat menyauti. Melarang kita berada di Makkah dan Muslimat nyauti azan. Namunnya khutbah Jumat, orang sembahyang Jumat itu sekitar jam 4:30, jam 5 lah, jam 5 lewat 5:30. Nah, azan kita khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya khatib. Lalu azan sunat kita menyautinya. Melarang kita berada di Makkah dan di TV. Nah itu adalah kelebihan daripada azan. Nah nyaman kita. Dan kelebihan daripada sholat yaitu ujar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar Habib pengarang kitab ini ujar sidin, diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj salasa, ada 3. Di malam Mi'raj itu ada 3. Shalawatil khamsi, diberi salawat yang 5, sembahyang yang 5. Itu waktu Isra dan Mi'raj. Dan yang kedua, khawatimah suratil Baqarah, dan diberi penghabisan surah Al-Baqarah, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi, kita baca wirid. Itu Allah akan menjaga dan dari gangguan musuh dan syaitan. Apabila dibaca di siang hari subuh, maka Allah akan menjagakan dirinya daripada gangguan musuh dan syaitan. Karena malam dia maghrib aja. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mu'minun. Jadi orang menyusul itu kada kegampangan, kada nak sembarang susun tulah. Kada sembarang susun aja wirid, dasar ada ambilannya. Oh, wirid aja. Enggak sembahyang wirid membayar pulangnya. Bid'ah. Artinya kada ada di zaman Rasulullah SAW orang bid'ah itu masuk neraka. Ini bacaannya bahwasanya orang membaca amal Rasul di siang hari kayak subuh tadi, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan musuh, dari gangguan musuh dan syaitan. Itu berdoa membaca kita. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menyusun wiritan kita itu sudah supaya kita membaca amanar itu ibadah maghrib, supaya malamnya selamat dari gangguan musuh dan gangguan syaitan. Betul kena subuh, isya dibaca aja. Ada juga membaca apa? Cuma kita jarang baca. Nah kita subuh baca pula supaya siang pulang selamat. Nah itu luar biasa sudah ulama kita. Yang mengarang-arang apa? Yang mau nyusun akan wiritan sagan keselamatan kita. Itu yang kedua, diberi sembahyang, diberi ayat amanah Rasul. Dan yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrak billahi min ummati syai'an muqhimat. Dan Allah mengampuni bagi orang yang selama tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni terus. Minta dan minta diampuni. Apabila di malam nisfu Sa'ban. Orang minta kadang minta diampuni juga. Apalagi minta. Selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul 'arifin inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi ila samai lamma wasala hadrati wa khataba mawlahu wa khataba rabbuhu kama tasma'una biha fi qissati al-mi'raj ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yakhruja min tilka al-khadra lima wajadahu min lajjatil musyahada wa qala lahu rabbuhu al-halatu allati
syahidtaha al-an aj'aluha laka fis shalah wa lihadza kana yaqulu arihna biha ya Bilal. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj Allah, Sidin itu berkomunikasi, berpandiran lawan Tuhan. Sidin itu kada hendak lagi karena hendak turun lagi karena terlalu lezatnya melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan bahwasanya kita dalam surga itu sudah nikmat, bidadari banyak, apa aja makanan nyaman. Kada ada lagi situ nang alih-alih ada lagi, tapi tatkala melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu nang lebih lezat, itu nang lebih nyaman, itu nang lebih segala-galanya. Nah, Nabi itu sudah kayak itu sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ujar Sidin, ikam turun aja bahwasanya aku jadikan nang kelezatan itu pada waktu salat. Nang kenyamanan tatkala itu bertemu dengan Allah tuh aku jadikan ikam itu tatkala salat. Walihada maka karena itu Nabi berkata dengan Bilal, berikan Bilal kegembiraan kepada aku ini. Waju'ilat qurratu aini bis shalah. Dan dijadikan adalah penghibur mataku tatkala sembahyang. Jadi kita sembahyang itu nyaman hati, kada terlalu mudah, kada terlalu gelisah, terlalu itu salat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tatkala salat itu makanya Sidin ada dikisahkan bahwa tatkala Nabi salat itu berarti Sidin bangkak. Ya Rasulullah, jadi Siti Aisyah, karena saya terlalu sayang sangat kepada Rasulullah, melihat Sidin betis bangkak, merasa kayak apalah melihat betis laki. Ya Rasulullah, pian itu sudah dijamin masuk surga, pian itu sudah diampuni dosa, pian itu sudah diampuni dosa terdahulu yang akan datang, pian itu dikasih Allah. Kenapa pian berhikmat benar beribadah sampai bangkak betis? Padahal pian itu sudah aman, pian itu nyaman, sudah pasti sudah. Wahai istriku yang kusayangi, apakah engkau tidak mau bahwa suami itu menjadi suami yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena terlalu lezatnya. Jadi betis bangkak itu kada merasa, karena lezat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala salat. Jadi orang beribadah itu kelezatan, keramian. Rame kayak apa? Nah kayak kita nonton bola malam tadi, Singapura lawan Indonesia. Nah mana kita 4-2. Itu kita lihati ternyata di situ dasar kudrat iradat Allah itu di situ. Nah banyak benar peluang-peluang itu luput, peluang itu nampak kudrat iradat Allah itu di situ. Jadinya Tuhan mandaki, baik, pas tanah, masuk, pas tanah. Kudrat iradat Allah itu dasar di situ. Kita apalagi nang Piala Dunia semalam Italia itu harap kan maka kalah. Mana udahnya harap mana sudah Italia maka gugur. Nah itu kan nampakkan situ kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala di main bola. Masyaallah. Menang. Tapi ada usaha ikhtiar. Gak boleh berdiam aja. Kamunya Tuhan mandaki, ya Tuhan masuk aja, dakwah. Biar 9 aja pemainnya. Namanya hendak Tuhan memenangkan menang, bisa jujur, tapi ada usaha dan ikhtiarnya. Kalah juga 9. Betul 8 para bisa. Nampak di situ adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala di main bola. Nah rame kalau kita terasa lah waktu jam 11 seperempat, kada terasa karena terlalu asik, terlalu rame, terlalu happy. Nah kayak itu juga orang yang beribadah, kada merasa mulai jam berapa mainnya. Nah kita babak kedua aja nontonnya. Nah kayak itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin
Khamsa marrat hal yabqa min darani syai. Ujar Nabi, aku dia mendengar Abi Hurairah nih. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, kamu itu melihat seandainya di muka pintu Ikam itu ada sungai. Sungai itu Ikam mandi setiap hari 5 kali. 5 kali mandi bersabun, berbusuk, mandi. Nah, ujar Nabi adalah kira-kira nang sisa kotoran di awak nih. Nah, 5 kali mandi dalam sehari semalam. Qalu la yabqa min dari syai. Ujar sahabat kada ada ya Rasulullah, namanya mandi 5 kali itu kada ada kotoran di awak bersih. Nah, qala ujar Nabi fadzalika masul salawati. Nah kayak itu juga aja Nabi sembahyang nang 5. Allah menghapuskan yamhullahu bihinna khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa nang kebab kamu itu sembahyang. Jadi nang 5 kali itu membuang nang kotoran-kotoran nang di awak tatkala kayak kita mandi. Jadi dosa-dosa kita tuh dengan kita sembahyang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi artinya mudah-mudahan berkat kita mendengar ilmu, jadi kita itu selalu rajin dan selalu bersegera untuk mengerjakan sembahyang. Demikian yang dapat membacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan artinya yang sedikit ini bahwa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa sallallahu alaihi سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه